Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar dampak penggunaan game online, sosial media, dan internet terhadap remaja dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjung kepada kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya di sini selaku pembawa acara sekaligus moderator untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, materi. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Saudara Selamat Haryadi. Kepada Saudara Selamat Haryadi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, cek. Ada suara saya? Aman, Ada, Mas. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, perkenalan diri dulu ya. Nama saya Selamat Haryadi. Saya mahasiswa Informatika Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Ya, sekarang sedang menjalani kuliah semester 6. Alamat saya, asal saya ya dari Tenggarong Seberang, tepatnya di Jalan Perjuangan nomor 42 RT 35 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, kalau di Samarinda saya tinggal di Perumahan Bumi Sepaja ya kalau kuliah. Perumahan Bumi Sepaja Blok IF nomor 22. Nah, umur saya 21 tahun juga gitu. Apalagi udah. Oke, kita langsung aja ya di sini masuk ke materi, yaitu tentang dampak penggunaan game online, sosial media, dan internet terhadap remaja gitu ya. Ya, kalian akan bersama saya mungkin ya di YouTube atau di Zoom sampai 30 menit ke depan ya mungkin. Kita lihat saja. Oke, kita perbesar aja ini. Oke, bentar, ini sebenarnya saya pindah dulu. Nah, dampak penggunaan game online, sosial media, dan internet terhadap remaja. Ya. Pertama-tama sebelum sampai ke dampak negatif dan positifnya, ini yang pertama game online ya. Setelah itu baru sosial media. Nah, sebelum ke dampak negatif dan dampak positifnya, kita pasti harus tahu dulu apa itu game online, apa jenis-jenisnya ya, baru kita belajar dampaknya gitu. Ya, yang pertama pengertiannya, apa itu game online? Nah, game online adalah sebuah jenis video game yang hanya dapat dimainkan apabila satu perangkat yang digunakan untuk bermain terhubung dengan jaringan internet. Nah, itu. Dalam bahasa Indonesia disebut permainan daring ya. Jadi online itu kalau bahasa Indonesia daring berarti ya. Ya, bedanya sama game biasa hanya di penggunaan internetnya teman-teman ya. Bentar. Oke. Ada di penggunaan internetnya. Jadi bedanya game online sama game biasanya itu hanya di penggunaan internetnya. Jadi game online itu harus menggunakan internet kalau mau bermain ya. Tanpa internet kalian nggak bisa menjalankan game online tersebut. Jadi buat para orang tua juga harus tahu ya, biar bisa mengontrol anaknya gitu. Nah, kemudian ada jenis-jenis game online. Sini ada berdasarkan jenis permainan, kemudian berdasarkan grafis, sama berdasarkan cara pembayaran. Nah gitu. Jadi yang pertama adalah berdasarkan jenis permainannya. Ada 5 di sini, yaitu first person shooter atau FPS biasa disebut.
kemudian RTS atau real time strategy, kemudian ada RPS atau role playing games, kemudian ada online browser game, dan simulation game atau game simulasi. Ya, yang pertama ada first person shooter atau FPS. Game ini mengambil pandangan orang pertama, seolah pemain berada dalam permainan tersebut. Biasanya game ini identik dengan peperangan. Nah, jadi ceritanya kita itu ada di dalam game tersebut. Nah, jadi kita itu menjadi satu karakter dalam game tersebut. Dan kita seolah-olah menggerakkan karakter tersebut dan kita yang bermain gitu ya. Biasanya game perangan tuh. Berarti contohnya ya pasti kalian udah tahu ya kayak PUBG Mobile, terus oh, Call of Duty Mobile gitu ya, Free Fire gitu ya kan. Jadi itu merupakan game yang bertipe first person shooter gitu ya. Karakternya itu karakter pribadi yang kita jalankan gitu. Karakter pribadi kita. Jadi yang satu-satunya karakter yang kita gerakan dalam game tersebut gitu. Bukan multiplayer. Kemudian ada real time strategy ya teman-teman, atau disingkat RTS. Game ini menekankan kehebatan dalam berstrategi ya. Udah jelas dari namanya yaitu strategi gitu. Memiliki ciri di mana pemain mengelola dunia tersebut dan mengatur strategi. Nah, contohnya itu seperti ya Clash of Clans. Kalau kalian tahu ya Clash of Clans itu kan dia mengatur satu dunianya dia gitu ya, satu petanya dia gitu. Dia membangun defense agar tidak ditembus musuh dan juga bisa menyerang defense milik musuh yang lain gitu ya. Itu RTS, real time strategy gitu ya. Banyak banget selain COC ya di sini. Itu di Android. Kemudian ada role playing games atau RPS ya teman-teman ya. Sebuah game di mana pemainnya memerankan tokoh-tokoh dan pada umumnya para pemain tergabung dalam satu kelompok. Nah, ini hampir sama dengan first person shooter ya teman-teman yang memainkan satu tokoh. Nah, bedanya itu kalau di first person shooter kan hanya memainkan satu karakter. Nah, tapi di RPS ini kalian bisa memainkan banyak karakter ya, seperti kayak Dota 2 sama Mobile Legends lah yang paling gampang ya, paling terkenal gitu ya kan. Jadi kalian bisa mainkan banyak karakter di sana tuh ya. Sama role-role-nya gitu ya kan. Ya. Kemudian selanjutnya ada online browser game. Ya, game ini biasanya dimainkan pada beramban seperti Chrome, Mozilla dan lain-lain, teman-teman. Ya, udah jelas dari namanya ya, teman-teman. Browser gitu ya. Berarti ya seperti Chrome, Mozilla dan lain-lain. Contohnya banyak teman-teman. Atau yang yang kelihatan tuh kalau browser kalian mati terus kalian bisa gerakan dino-dino itu. Nah, itu juga termasuk. Tapi itu nggak online ya, itu offline. Tapi itu ya bentuknya seperti itu teman-teman. Cuman ada di browser gitu. Yang terakhir di berdasarkan jenis permainan itu ada simulation game atau game simulasi teman-teman. Nah, game ini bertujuan untuk memberi pengalaman melalui simulasi. Ya, game ini biasanya mengambil dari keadaan sesungguhnya di dunia nyata. Nah, jadi game ini tuh sarana untuk belajar ya teman-teman. Contohnya apa ya? Bus simulator gitu ya. Jadi kalian benar-benar menjalankan bus itu kayak mana kamu nekan rem di bus tuh kayak mana, terus kalian setir tuh kayak mana. Itu benar-benar sama dengan yang ada di game aslinya teman-teman. Jadi tujuannya memang untuk memberi pengalaman melalui simulasi. Jadi kalian nggak akan kaget gitu. Nantinya jika bertemu dengan yang asli gitu ya kan. Bus asli misalnya seperti itu. Lanjut di sini ada berdasarkan grafisnya teman-teman. Nah, jadi berdasarkan grafisnya ada dua dimensi dan tiga dimensi ya. Di dua dimensi yaitu sesuai namanya, permainan ini hanya dapat dipandang dari satu sisi saja, yaitu bagian depan ya. Karena dua dimensi ya, tidak bisa dari segala arah. Nah, ciri dari permainan ini adalah ringan dan tidak membebani sistem. Kelemahan dari permainan ini adalah grafik yang di bawah standar. Ya, contohnya adalah Super Mario Bros. Kalau teman-teman tahu ya. Super Mario Bros. Itu kan cuman ya jalannya ke samping aja dan kalian cuman bisa
melihat dari depan layar kalian aja, ke samping terus jalannya. Kalian nggak bisa muter-muter 360 derajat gitu, tidak bisa teman-teman ya. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi cirinya ya, tidak apa ringan ringan di PC ya, tidak menghabiskan banyak penyimpanan. Kemudian kelemahannya dari permainan itu grafiknya ya, pasti grafik game 2 dimensi itu eh, buruk banget ya, mohon maaf, seperti seperti Mario Bros tadi. Kemudian 3 dimensi. Ya, permainan ini memiliki sudut pandang dari segala arah. Nah, grafik dalam permainan ini tuh sangat baik, bahkan mirip seperti realita gitu. Nah, kekurangan dari 3 dimensi adalah file yang besar sehingga menyebabkan banyak penyimpanan yang terpakai. Nah, bertolak belakang dari 2 dimensi tadi ya. Jadi grafik dalam permainan itu bahkan bisa mirip seperti yang asli di dunia nyata gitu, seperti realita. Ya kan? Tapi dari semua itu pasti punya kekurangan ya. Pastinya itu tadi filenya besar sehingga banyak penyimpanan yang dipakai, sehingga kalau kalian main game ini tuh kadang nge-lag gitu ya kalau penyimpanan kalian tuh di bawah standar misalnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan cara pembayarannya, yaitu free to play dan pay to play ya. Free to play dan pay to play atau pay to win biasanya. Nah, yang free to play pertama ya, jenis game ini tidak membebankan biaya apapun kepada pemain sehingga dapat dimainkan secara cuma-cuma. Namun terkadang banyak iklan sehingga membuat pemain tidak nyaman ya teman-teman, itu agak tipu sedikit. Oke, jadi kalau kalian misalnya di Android dulu ya contohnya, kalau kalian download game free to play di Play Store, maupun game maupun aplikasi itu pasti kalau ada iklan-iklannya itu pasti gratis teman-teman ya, tidak berbayar sama sekali. Nah, tapi gimana developer itu dapatkan uang ya dari iklan-iklan yang muncul teman-teman. Biasanya tuh banyak banget tuh iklan yang muncul di permainan yang free to play ini. Kemudian pay to play. Ya, pay to play ini banyak banget ya teman-teman ya. Dalam game ini pemain harus membayar sejumlah uang untuk bermain. Nah, beberapa game dapat dimainkan secara gratis, namun jika pemain ingin menggunakan item dalam game tersebut, maka harus membelinya. Ya, kan ada game misalnya di Play Store ya, ada game yang berbayar. Nah, itu pay to play. Kemudian beberapa game dapat dimainkan secara gratis, namun jika pemain ingin pakai item dalam game tersebut, harus membelinya. Ya, biasanya kalau di game-game online terkenal tuh apa ya? Ya misalnya Mobile Legends kan harus pakai diamond gitu ya untuk membeli apa skin misalnya, atau di PUBG memakai UC seperti itu. Nah, itu kan berbayar teman-teman ya. Jadi developer tuh dapatkan uang dari itu semua. Dari kalian membeli item tersebut ya. Kalian membeli diamond, kalian membeli UC itu developer mendapat penghasilan dari situ. Seperti itu. Itu contohnya tadi ya, Mobile Legends sama PUBG itu. Itu pay to play teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke dampak dampak game online ya teman-teman ya. Ada dampak negatif dan ada dampak positifnya nanti ya teman-teman ya. Yang pertama kita lihat dampak negatifnya dulu. Nah, yang pertama nih ya dari sebelah kiri atas dulu ada kecanduan. Nah, kecanduan atau ketagihan bermain game akan membuat lupa segalanya teman-teman. Pecandu game akan menghalalkan segala cara untuk bermain game online. Ya, benar banget ya. Kalau kalian udah terlalu senang gitu main game tersebut, ya misalkan kalian tadi main Mobile Legends gitu ya, udah senang banget gitu main Mobile Legends. Apalagi sekarang sekolah atau kuliah kalian tuh online gitu ya kan. Nah, kalian tuh bisa sampai lupa waktu loh, bisa bermain game itu. Oh, pelajaran ini nggak penting nih, aku main game ini aja ya kan. Seperti itu. Jadi kalian akan meninggalkan hal-hal lain yang lebih utama daripada game tersebut ya. Bahkan misalnya kalian muslim ya, kalian tuh bisa sampai meninggalkan sholat kalau bermain game terus sampai kecanduan gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, buat para orang tua dikontrol anaknya ya. Ada yang namanya digital parenting gitu ya, atau
pemahaman digital untuk para orang tua gitu ya kan, untuk mengawasi anak-anaknya seperti itu. Kemudian ke bawah, membuang banyak waktu. Ya, efek dari kecanduan salah satunya adalah membuang banyak waktu ya, yang tadi teman-teman ya. Waktu yang digunakan mengerjakan tugas atau suatu kerjaan akan dilupakan dan terus bermain game. Ya benar. Nah, mungkin kalau kalian tuh mengerjakan tugas tuh di akhir-akhir deadline, biasanya kalian tuh sibuk bermain game, teman-teman. Yang nggak semua sih, tapi beberapa gitu ya. Mereka lebih mementingkan kesenangan kalian ya daripada tugas-tugas utama kalian, seperti itu tugas sekolah gitu ya, tugas kuliah, atau bahkan suatu pekerjaan loh. Waktu itu tuh ada suatu kasus di mana istrinya itu menceraikan suami gara-gara suaminya tuh suka bermain game online gitu ya teman-teman. Dia lupa kerja dan ya kan menafkahi istrinya itu harus bekerja ya. Kalau bermain game terus kan ya nggak dapat nafkah gitu ya istrinya. Kemudian yang ke bawah, gangguan kesehatan nih ya pastinya. Beberapa contohnya itu ada stres, obesitas, gangguan penglihatan, insomnia, banyak banget ya teman-teman. Yang paling parah adalah sindrom carpal tunnel. Oke. Nah, yang pertama adalah stres. Ya, kenapa kok bisa stres ya? Misalkan dalam game tersebut apa ya contohnya? Ada sistem rank misalnya. Nah, kalian terus main terus kalah, ranknya turun, kalian ranknya turun sampai stres gitu ya kan teman-teman. Bingung mau ngapain, bahkan bisa sampai gila loh kalau stresnya berlebihan dia. Kemudian ada obesitas atau kelebihan misalnya. Nah, kalau kalian misalnya bermain game sambil makan gitu ya kan, sambil ngemil, kalau kan kalian nggak olahraga tuh. Nah, kalian tuh bisa sampai obesitas teman-teman ya, bisa berlebihan berat badan atau berlebihan yang lainnya gitu. Kemudian gangguan penglihatan ya. Misalkan kalian main game berjam-jam gitu ya, tanpa misalnya pelindung mata gitu. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan kalian ya teman-teman ya. Karena di layar monitor HP atau laptop kalian itu ada yang namanya apa ya, saya lupa. Pokoknya itu akan mengganggu penglihatan kalian gitu ya kan. Bisa minus ataupun yang lainnya gitu, penyakit mata lainnya teman-teman. Kemudian ada insomnia atau susah tidur teman-teman ya. Ya, biasanya kalau kalian udah terbiasa kecanduan main game itu mainnya lama banget teman-teman ya. Apalagi kan waktunya main game tuh biasanya yang banyak temannya itu malam teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa begadang tuh ya dari jam 12 sampai jam 5 pagi gitu ya kan. Untuk bermain game dan nggak bisa tidur ya teman-teman. Itu. Dan yang paling parah adalah sindrom carpal tunnel. Nah, sindrom carpal tunnel tuh kelainan tangan teman-teman ya. Kalau kalian lama bermain game kan biasanya tuh kalau game Android menggerakkan dua jempol nih ya teman-teman ya. Nah, jempol itu bisa kaku teman-teman ya. Saya lupa ya, saya bukan ahli kesehatan, tapi yang jelas sindrom carpal tunnel itu di jempol kalian tuh kayak merasa kaku gitu, susah digerakkan. Nah, itu sindrom carpal tunnel. Ketika kalian sering menggerakkan tangan. Padahal harusnya kalau menggerakkan tangan itu kan seperti olahraga ya, digerakkan terus. Tapi entah kenapa ada sindrom carpal tunnel ini, jadi tangannya sedikit beku gitu. Kemudian boros ya, pastinya boros ya. Tadi kan ada kalau misalkan kalian main pay to play. Nah, bermain game online terkadang memberikan biaya untuk membeli voucher game biasanya. Nah, remaja yang gemar bermain game online akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, teman-teman. Ya, bahkan sampai mencuri itu bisa ya, teman-teman ya. Itu kalau sudah ketagihan gitu ya, misalkan diajak temannya, kamu punya skin ini enggak? Enggak punya. Nah, itu aduh, sorry. Enggak punya gitu ya kan. Nah, jadi dia tuh sampai bisa mencuri uang orang tuanya gitu ya untuk mendapatkan item tersebut. Ya, parah banget teman-teman dampaknya. Dan boros ya, memboroskan banyak uang yang harusnya kalian tabung untuk membeli apa mungkin, jadi kalian buat voucher game gitu ya, beli diamond, beli UC, nah, seperti itu, boros teman-teman ya. Kemudian suka berkata kasar ya, atau toksik teman-teman ya. Nah, berkata kasar saat bermain game online biasanya terjadi akibat mengalami kekalahan dan terbawa emosi sehingga menggunakan kata-kata kasar ya teman-teman. Ya memang para gamers tuh identik dengan kata-kata kasar ya teman-teman, tapi nggak semuanya. Nah, ini kan dampak negatifnya gitu ya kan. Biasanya kan teman-teman kalian tuh bawa
kata-kata kasar tersebut terdengar di telinga kalian sehingga kalian ungkapkan di dunia nyata. Nah, itu yang salah teman-teman ya. Kalian bawa ke dunia nyata gitu ya kan. Ngomong sama orang tua pakai kata-kata kasar gitu ya. Ngomong sama temannya pakai kata-kata kasar. Itu kalau kalian pakai dalam game ya terserah aja, tapi jangan sampai kalian bawa ke dunia nyata gitu kata-kata kasarnya seperti itu. Gak baik ya teman-teman. Buat para orang tua juga diajari anaknya tuh. Kalau main game online diawasi tuh, dan diperhatikan jam mainnya juga. Kemudian kehilangan dunia nyata. Oke, bermain game online menyebabkan tenggelam dalam dunia fantasi. Hal ini membuat kehilangan kontak di dunia nyata, baik keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Ya, apa ya, no life kalau bahasa anak sekarang. Jadi dia akan kehilangan kontak dengan keluarganya. Dia main game terus udah nggak peduli keluarganya lagi ngapain, nggak bantu orang tuanya kah? Nggak, teman-teman, ya dilupakan. Lingkungan sekitarnya juga dilupakan gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi buat para orang tua di sini kurangi dampak negatif game online ya, sama-sama membantu. Yaitu ada namanya digital parenting ya, udah di awal tadi itu. Bagaimana orang tua mempelajari digitalisasi untuk mengawasi anak-anaknya ya, para bapak ibu, ada yang nonton nanti ya. Seperti itu. Jadi harus mengawasi anaknya ya agar tidak keterusan gitu ya, bapak ibu, seperti itu tadi. Nah, bagaimana caranya bapak ibu bisa menggunakan dampak positif ini? Tuh ya, ada dampak positif yang ada di game online teman-teman ya. Banyak juga, ini ada 6 juga sama seperti dampak negatifnya. Yang pertama adalah mengajarkan sportivitas. Ya, kecanduan atau ketagihan bermain game online akan membuat segalanya ya kan, yang tadi ya kan. Nah, tapi dalam game online itu bisa mengajarkan sportivitas teman-teman ya. Misalnya jika kita bermain satu tim berempat gitu kan. Nah, maka ketika kalian mainnya tidak sportif atau sportivitasnya tidak terjaga, maka ya permainan tersebut akan bubar atau akan apa ya? Akan rusak gitu ya, teman-teman. Apa misalkan dalam strategi gitu. Jadi strateginya gagal kalau nggak sportif atau terhadap lawannya, teman-teman. Kalian menggunakan cheat berarti itu tidak sportivitas gitu. Kemudian melatih kerjasama dan strategi. Ya tadi ya, melatih bekerja sama dan strategi. Ketika kalian tadi sudah bermain berempat gitu ya, kalian 4 lawan 4. Nah, kalau tim kalian tuh nggak kerjasama, ya berarti ya akan kalah gitu ya. Tim yang kompak itu akan menang melawan tim yang jago, teman-teman ya. Jadi nggak selamanya jago itu bisa menang terus. Dia bisa kalah dengan orang yang kerjasamanya bagus dan strateginya bagus. Nah, disitulah kalian dilatih seperti itu ya. Kemudian meningkatkan kinerja otak, teman-teman. Nah, kalau kalian main game seperti tadi ya, game strategi atau misalkan game FPS seperti PUBG Mobile atau Mobile Legends, itu kan juga meningkatkan kerja otak, teman-teman ya. Kalian misalkan main PUBG itu ya, jika zonanya di sini, aku harus lewat mana ya agar bisa masuk ke zona aman, agar tidak dikontrol oleh musuh gitu ya kan, yang sudah menunggu di zona, misalnya seperti itu. Jadi itu meningkatkan kinerja otak, teman-teman ya. Misalnya kalian main COC yang tadi melawan bagaimana defense tersebut hancur. Nah, itu kan kalian harus pakai strategi juga, teman-teman. Meningkatkan kerja otak, berpikir ya, teman-teman, agar bisa membobol defense tersebut. Gitu. Kemudian melatih nalar dan logika. Ya, yang tadi ya, masih masuk yang tadi. Jadi, kalau kalian bekerja sama, itu ada namanya chemistry atau nalar ya, teman-teman ya. Nah, disitulah nalar kalian dilatih. Seperti itu. Kemudian banyak jaringan pertemanan. Ya, kan karena banyak banget yang main game online, jadinya itu kalian harusnya banyak jaringan pertemanan ya. Jangan sampai kalian tuh kan banyak yang main game online,
Jangan sampai jadikan musuh gitu ya. Ini jadikan teman, saling sharing seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah menghasilkan uang. Kok bisa menghasilkan uang? Nah, zamannya sekarang tuh ada zamannya e-sport, teman-teman ya. Jadi game online tuh sudah bisa menjadi penghasilan gitu. Jadi kalian join e-sport gitu, digaji, dapat uang. Atau misalkan kalian bermain game online, kalian streaming tuh kalian juga dapat uang seperti itu, teman-teman ya. Jadi main game itu juga bisa menghasilkan uang, teman-teman ya. Asalkan kalian tekun dan mendapatkan izin dari orang tua ya. Kalau nggak dapat izin dari orang tua ya nggak akan bisa ya, teman-teman. Nah, tadi itu tentang game, teman-teman ya. Udah ada dampak positif, ada dampak negatifnya di situ. Kita masuk ke sosial media dan internet ya, teman-teman ya. Sebelum ke dampak positif dan negatifnya, ya pastinya kalian harus tahu pengertian sosial media, teman-teman ya. Sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu dengan yang lain, dan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, berinteraksi, dan menciptakan karya tanpa dibatasi ruang dan waktu, teman-teman ya. Jadi di sosial media atau internet ini, kalian dapat berpartisipasi. Berpartisipasi apa? Ya, misalkan ada webinar, kalian join melalui misalkan grup WhatsApp. Nah, itu sudah bisa dikatakan berpartisipasi gitu ya, teman-teman ya. Sosial media sebagai media berpartisipasi. Kemudian sebagai media berbagi. Ya, seperti apa media berbagi? Misalkan apa ya? Kalau kalian memiliki satu berita info misalkan dari Instagram, kalian share ke semua teman kalian atau di sosial media lainnya seperti Instagram, WhatsApp, Line, Tweet, dan yang lain sebagainya, itu sudah bisa dikatakan berbagi ya, teman-teman ya. Berbagi hal baik maupun berbagi hal buruk gitu ya. Kemudian berinteraksi. Ya, berinteraksi ini banyak banget ya, teman-teman ya. Yang paling sering ya pasti lewat kata-kata atau kalian mengetik itu, dan lawan bicara kalian juga membalasnya gitu, sudah dikatakan berinteraksi. Nggak cuma teks ya, sekarang bisa lewat video gitu ya kan, bisa lewat gambar gitu. Dan bisa lewat suara juga ya pastinya. Jadi itu media sosial sebagai media interaksi. Kemudian menciptakan karya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sebenarnya menciptakan karya di media sosial itu dibatasi ya, cuman itu batasan lain. Nah, kalau ruang dan waktunya itu tidak dibatasi ya, bebas teman-teman. Kalian mau menciptakan karyanya di mana saja, kapan saja itu bisa. Nah, yang dibatasi itu adalah kontennya ya, teman-teman ya, sesuai dengan standar komunitas sosial media tersebut atau tidak, seperti itu. Ya, itu yang dibatasi. Menciptakan karyanya itu bebas. Jadi kalian itu sekarang sudah bisa berkarya tanpa batasan ya, di mana saja gitu, dan apa saja karyanya seperti itu. Kemudian lanjut ke jenis-jenisnya. Ada beberapa jenis sosial media ya. Di sini ada 5. Ada jejaring sosial, ada media sharing, ada e-commerce, ada blogging, dan online reviewer. Pertama kita dari pojok kiri bawah dulu ya, jejaring sosial. Yaitu jenis layanan yang fokus pada jejaring penggunanya untuk saling berbagi informasi dalam bentuk pesan, foto maupun video ya. Contohnya WhatsApp, teman-teman ya. Nah, jaring sosialnya udah banyak banget ya, nggak cuman WhatsApp, teman-teman. Di Facebook juga bisa kalian berbagi informasi dalam bentuk pesan, foto maupun video. Di Instagram juga bisa kalian membagikan pesan, foto, atau video, itu juga sudah bisa, teman-teman ya. Nah, yang paling dikenal sih jejaring sosial ini ya, karena udah banyak banget penggunanya dan memang sangat berguna sekali ya, apalagi sekarang nih masa pandemi ya kan, kita cuman bisa via online gitu ya, cuman bisa via ini, pesan, foto, video ya, atau dalam bentuk suara, teman-teman. Itu jejaring sosial. Kemudian ada media sharing ya, layanan ini fokus untuk berbagi konten media. Nah, jenis layanan ini yang paling sering dipakai. Oke, nah contohnya adalah YouTube. Jadi ini adalah media sosial sebagai media sharing ya, teman-teman ya.
Contohnya adalah YouTube, yaitu berbagi apa? Berbagi video. Nah, kalau di Instagram kan berbagi apa? Konten foto bisa, video bisa, seperti itu ya. Nah, di mana lagi? Di Facebook. Di Facebook bisa video, bisa foto, bahkan bisa kata-kata ya teman-teman ya. Konten tuh nggak selalu media bergambar seperti gambar dan video ya. Bisa yang lainnya. Berbagi dokumen misalnya, itu juga bisa. Kemudian sosial media e-commerce. Ya, ini juga pasti kalian udah tahu ya. Berbelanja atau membeli jasa kini bisa diklik di media sosial. Hanya bisa diklik di media sosial, teman-teman. Nah, e-commerce memudahkan kita dalam melihat produk tanpa harus datang ke toko, teman-teman. Ya, ini dia teknologi e-commerce ya, teman-teman. Contohnya itu seperti apa? Misalnya kalau di sekitar kita ada Gojek, ada Grab, terus Shopee itu juga bisa ya, kayak toko-toko online gitu, Tokopedia, Blibli.com gitu ya kan, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu datang ke toko untuk melihat kondisi barang tersebut, teman-teman ya. Kalian cukup lihat barangnya yang beli berapa, terus reviewnya bagus atau enggak ya, tanpa kalian datang ke toko, tanya kepada pembelinya, kalian bisa lihat sendiri barangnya gitu, nggak perlu ya sekarang, teman-teman. Jadi kalian bisa membelinya lewat media sosial berbentuk e-commerce ini, teman-teman. Kemudian blogging atau blog secara ringkas ya dipahami sebagai jurnal pribadi di internet untuk berbagi catatan atau pandangan tentang keberagaman hal gitu ya. Nah, jadi contohnya adalah blogger ya, blogger, terus WordPress itu blogging, teman-teman ya, seperti itu. Ya, kalau kalian search di Google, terus kalian muncul blog-blog tulisan milik orang gitu ya kan, nah itu blogger gitu ya, teman-teman, blogging. Jadi itu jurnal pribadi orang, kalian baca gitu sebagai sebagai medianya, seperti itu. Kemudian ada online review. Untuk mencari sesuatu biasanya akan mencari rekomendasi terbaik dan melalui review pengguna sebelumnya. Nah, contohnya ada hotel, aplikasi hotel ya teman-teman. Kemudian ada App Store, Play Store, dan online shop gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan contohnya di Play Store lah yang paling gampang, yang pasti kalian juga tahu. Nah, situ kan kalian ada rating game tuh biasanya. Nah, itulah yang namanya online review. Misalnya game ini bintang 5, game ini bintang 4, 3,7, 4,2, seperti itu. Nah, berarti kalau semakin tinggi angkanya atau semakin tinggi bintangnya, berarti aplikasi itu bagus gitu ya kan. Nah, seperti itu. Itulah namanya online review. Seperti itu. Kemudian di hotel gitu ya kan, kalau hotelnya reviewnya bagus gitu, misalnya bintang 5 gitu ya kan, terus kalian lihat komentar-komentarnya itu bagus, nah itu namanya online review. Jadi kalian tidak perlu, sama seperti e-commerce tadi ya, tidak perlu melihat secara langsung ke tempatnya gitu. Jadi kalian hanya perlu melihat review milik orang lain atau orang sebelumnya gitu. Nah, kita masuk ke dampak positif dan negatifnya sosial media ya teman-teman ya. Nah, di sini ada dampak negatif ya, yang pertama. Ya, sama. Yang pertama seperti game online tadi adalah kecanduan. Dalam hal kecanduan bukan hal yang diragukan lagi. Seorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam sosial media, bahkan sampai lupa waktu dan mengabaikan pekerjaannya. Ya, nggak usah dipungkiri ya, saya sendiri contohnya. Kalau saya itu udah lihat Instagram tuh kalau kelamaan scroll, atau TikTok misalkan, scroll lama kelamaan tuh sampai 1 jam tuh kadang bisa, teman-teman, saking lupanya itu, padahal kayaknya sebentar banget, tapi kalian sudah scroll selama 1 jam. Itu namanya kecanduan juga sudah, teman-teman. Kalian terlalu terpaku dengan berbagai hal unik yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan yang lainnya pokoknya, teman-teman. Itu udah termasuk kecanduan gitu ya, sampai kalian lupa waktu tuh, mengabaikan pekerjaan kalian. Waktunya kalian mengerjakan tugas, kalian tadi malah scroll Instagram, bahkan sampai ketiduran gitu ya kan. Itu kan kalau kalian misalkan udah deadline-nya mepet itu kan bingung gitu ya, teman-teman. Kemudian ada fear of missing out atau FOMO, teman-teman ya. Ini pasti kalian baru dengar. Ini adalah fenomena di mana Anda merasa takut ketinggalan berbagai hal viral di media sosial. Nah,
Fenomena ini memunculkan rasa cemas, takut kehilangan, dan memicu Anda untuk membuka sosial media terus-menerus. Nah, misalkan ada satu hal viral nih ya, di-share ke WhatsApp grup kalian. Kalian tuh sampai nggak mau tanya kan, cari-cari di Instagram misalnya. Kalian cari terus-menerus, pokoknya sampai dapat teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian nggak dapat tuh nggak puas kalian. Nah itu adalah namanya fenomena FOMO teman-teman ya, takut ketinggalan gitu ya, berbagai hal viral di media sosial. Tuh. Sama misalkan kalian di YouTube ya, sudah subscribe satu channel yang kalian suka banget. Nah itu kalau kalian kelewatan sampai kelewatan satu video itu kalian kadang kesel banget. Nah itu namanya fear of missing out atau FOMO itu. Nah kemudian ini ada dampak negatif ya, masih korban cyberbullying. Nah ini yang paling parah nih teman-teman ya. Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan di internet seperti mengancam, melecehkan, mempermalukan, dan mengejek orang lain. Cyberbullying tidak melibatkan fisik, namun menimbulkan sakit mental atau kena mental ya teman-teman ya, bahasa anak-anak sekarang. Ya. Mengancam seperti apa? Ya misalkan kalian tiba-tiba di WhatsApp kamu bakal gini udah pokoknya mengancam gitu teman-teman, mengancam ingin membunuh atau mengancam ingin apa gitu ya, ingin membajak akun kalian gitu ya, kalau nggak balas ini akun kamu hilang gitu misalkan seperti itu. Kemudian melecehkan ya teman-teman, wah ini udah banyak banget yang melecehkan. Nah, misalkan kalian apa ya, putus sama pacarnya gitu ya, terus memposting hal yang tidak senonoh milik pacarnya gitu ya kan, melecehkan seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu tidak boleh dilakukan. Memegang handphone gitu ya teman-teman ya. Tes suara saya masih ada kah? Aman. Oke, maaf ya. Yang melecehkan tadi. Nah, itu jadi jangan sampai anak-anak kalian yang di bawah umur ya teman-teman itu, apa orang tua, jangan sampai memegang HP terlalu lama gitu ya. Kadang mereka itu membuka hal-hal yang tidak seharusnya mereka buka seperti itu ya. Karena di internet itu adalah suatu pilihan, beda dengan televisi. Kalau televisi kalian sudah dipilihkan ini programnya. Tapi kalau di media sosial tuh kalian yang mencari ya berarti. Jadi jangan sampai kalau misalkan misalkan anak dari ibu-ibu bapak-bapak ya misalkan yang mohon maaf mencari video porno gitu, melihat video porno. Nah berarti itu jangan salahkan misalkan teman-temannya. Nah itu adalah keinginan dia sendiri ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai terjadi pelecehan seperti itu. Kemudian mempermalukan ya, sama ya seperti melecehkan tadi, misalkan memiliki kekurangan orang lain gitu ya, kalian share ke media sosial gitu ya kan, orang ini miskin, orang ini apa gitu, itu tidak diperbolehkan teman-teman ya, itu masuk ke cyberbullying gitu ya kan, dan mengejek orang lain. Ini tadi tuh cyberbullying tidak melibatkan fisik ya, fisiknya nggak apa-apa teman-teman ya, cuman mentalnya tuh kayak mau buka sosial media takut, mau keluar rumah jadi takut dibully gitu ya teman-teman. Nah itulah akibatnya nanti seperti itu. Jadi parah banget akibatnya teman-teman ya. Bahkan bisa sampai gila ya teman-teman. Tutup akun dan yang lain sebagainya. Kemudian ada kejahatan sosial media. Nah, banyak sekali kejahatan sosial media. Namun tidak banyak orang menyadarinya. Nah ini ya buat para orang tua yang sedang melihat ini, sedang memperhatikan saya. Jadi itu ya, banyak sekali kejahatan sosial media namun tidak banyak yang menyadarinya. Penyerang akan menargetkan data pribadi milik kalian atau korban untuk kepentingan bisnis ataupun kebutuhan finansial gitu teman-teman. Nah, kenapa tidak banyak yang menyadarinya? Nah, contohnya apa ya? Bentar. Ya, phishing misalnya ya. Phishing. Ya, karena yang saya tahu phishing teman-teman. Nah, buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak tahu ya apa itu phishing. Phishing itu adalah kayak suatu link di media sosial, biasanya di-share di media sosial. Isinya itu malware ya, ibu-ibu bapak-bapak. Nah, biasanya itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat
klik link ini akan mendapatkan iPhone 12. Nah, itu ada linknya, itu Bapak-bapak klik. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu masukkan misalkan apa ya, data pribadi, nickname dan password, atau email atau password, atau nomor telepon gitu ya kan. Nah, data tersebut itu masuk ke database si penyerang. Nah, data tersebut itu digunakan buat kejahatan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi data tersebut bisa dibuat login ke akun milik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kemudian bisa buat nipu ya, misalkan nomor telepon yang dimasukkan tadi di telepon gitu ya, anak bapak kecelakaan di mana, padahal enggak kan, dibuat nipu, butuh biaya sekian, transfer aja ke rekening ini karena butuh operasi gitu. Nah, seperti itu. Jadi datanya akan dibuat penipuan gitu ya kan. Atau akun, misalkan akun bapak diambil gitu ya, apalagi kalau bapak ibu punya kartu kredit gitu ya kan. Nah, itu banyak tuh kejahatan yang seperti itu untuk kepentingan bisnis dan kebutuhan finansial ya tadi. Jadi seperti yang udah saya jelaskan ya, kebutuhan bisnis ya kayak tadi itu ya, mencuri itu bagi mereka itu bisnis ya, walaupun dalam secara bahasa itu tidak benar. Kemudian kebutuhan finansialnya seseorang tersebut ya, misalkan apa ya, phishing akun game ya, karena kita bersangkutan dengan game tadi ya, akun game biasanya itu di Facebook banyak ya. Jadi itu untuk kebutuhan finansial dia, dapatkan akun gitu ya kan, akun misalnya Mobile Legend gitu, itu untuk kebutuhan finansial si penyerang. Nah, lanjutnya ini masih dampak negatif ya, banyak banget nih. Yang pertama ada iri hati. Di media sosial banyak yang menyampaikan sisi baik dirinya, ya, sangat sedikit yang mau menunjukkan kesusahan atau hal lain yang membuat dia direndahkan ya. Nantinya bakal kena cyberbullying tadi ya teman-teman. Nah, jadi misalkan tapi kayaknya nggak banyak sih kalau remaja, mungkin ya di bawah remaja ya, usia-usia SMP gitu, kalau lihat temennya punya pacar misalkan, punya motor ini dia nggak punya gitu, dia akan merasa iri hati gitu ya. Nah, sampai minta-minta bapaknya, saya minta minta beli motor ini, minta beli HP ini gitu. Itu namanya iri hati ya. Dan itu ya dampaknya parah kan kalau sampai minta-minta ke orang tua seperti itu. Kemudian gelisah ya, kegelisahan. Saat terkena cyberbullying yang tadi dan iri hati yang di atas ini, di media sosial akan timbul rasa gelisah. Nah, bahkan ini ada surveinya teman-teman ya. Survei generasi Z 2018, sebanyak 41% pengguna media sosial akan gelisah dan depresi. Nah, contohnya setelah melihat kemesraan orang lain. Waduh, contohnya seperti ini. Ya, misalkan kalau kalian habis pacaran gitu ya kan. Ya, contohnya yang remaja-remaja aja ya. Kalian habis pacaran, kemudian putus, kalian punya mantan, terus mantan kalian punya pasangan yang lain gitu ya kan. Kalian merasa gelisah, kalian merasa iri hati juga seperti itu. Nah, bahkan presentasinya 41%, berarti banyak banget ya. Kalau 41% itu hampir setengahnya loh pengguna sosial di dunia ya. Apa di Indonesia, kurang tahu ya teman-teman. Kalian cari aja survei generasi Z 2018. Kemudian selanjutnya menurunkan produktivitas. Oke. Penggunaan sosial media yang berlebih akan membuat enggan untuk melakukan hal lain yang lebih bermanfaat yang bisa dilakukan. Oke, sama seperti game online tadi ya. Jadi akan menurunkan produktivitas kalian. Nah, misalkan kalau kalian nih sehari main 2 jam ya, 2 jam scroll sosial media terus. Coba kalian hentikan 2 jam tersebut. Percaya atau tidak, kalian tuh akan menggunakan hal-hal lain yang lebih bermanfaat tentunya. Misalkan mengerjakan tugas atau ya yang lain sebagainya lah. Misalkan kalian punya kerja sampingan gitu ya kan. Nah, seperti itu. Akan jadi sosial media dampak negatifnya salah satunya adalah menurunkan produktivitas kalian gitu ya kan. Contohnya juga seperti belajar hal lain ya teman-teman ya. Misalkan kalau kalian nih, saya kan jurusan IT, terus kalian kalau meninggalkan sosial media ini, kalian juga bisa belajar misalkan dari kedokteran, misalkan tentang COVID-19, kalian juga belajari, terus tentang politik ya.
anak-anak yang suka demo ya di universitas saya itu kan suka demo itu ya. Itu mereka kadang juga mengabaikan sosial media demi mempelajari hal-hal tersebut gitu. Kemudian hidup lebih konsumtif teman-teman ya. Yang terakhirnya menggunakan media sosial membutuhkan pakai data. Bagi seseorang yang sudah mengalami ketergantungan terhadap media sosial, jika pakai datanya habis, maka tanpa pikir panjang akan menyegerakan untuk mengisinya kembali. Ya, sudah seperti kebutuhan pokok teman-teman. Ya, teman-teman ya. Kalau kalian punya teman terus kalian teman kalian tersebut nggak bisa kehilangan pakai data. Ada teman saya teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa hidup tanpa pakai data. Kalau pakai datanya habis ya langsung diisi. Itu tadi udah dibilang di bawah ya, seperti kebutuhan pokok. Jadi kalau kebutuhan pokok itu kan sandang ya, seperti pakaian, seperti pakaian itu kan sandang, pangan ya, makanan. Kemudian sandang, pangan, dan papan ya terakhir. Papan itu adalah rumah ya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu ya, sandang, pangan, papan itu tadi. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu tempat tinggal. Nah itu kebutuhan pokok ya teman-teman ya. Dan itu wajib ada setiap harinya. Nah ini tambah satu nih, handphone atau pakai data ya teman-teman ya. Jadi rasanya kalau kalian nggak pegang HP sehari itu udah kayak udah nggak makan sehari gitu ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton nggak seperti itu ya. Tapi ada loh yang seperti itu. Nggak bisa sehari nggak pegang handphone tuh nggak bisa, ada seperti itu. Udah kayak kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokoknya itu sandang, pangan, papan, sama handphone teman-teman ya sekarang. Seperti itu. Itu tadi. Jadi kurang-kurangilah dampak-dampak negatif ini dengan hal-hal lain seperti itu. Nah, ini dampak positif di penggunaan sosial media ya teman-teman ya. Ada 6 di sini, 6 apa lebih ya, kita lihat aja. Sini ada yang pertama adalah komunikasi jarak jauh ya. Media sosial memudahkan komunikasi dengan keluarga dan teman yang sangat jauh. Terlebih lagi di era pandemi seperti ini ya. Media sosial terlepas dari dampak negatifnya tadi, juga banyak dampak positifnya teman-teman ya. Salah satunya adalah komunikasi jarak jauh ini teman-teman ya. Bahkan komunikasi jarak jauh ini udah nggak digunakan cuman buat komunikasi biasa aja teman-teman. Buat belajar, buat belajar dan lain-lain teman-teman ya. Jadi seperti itu. Karena di era pandemi kan nggak bisa bertemu langsung ya. Jadi harus via misalkan ya video call gitu ya kan. Melihat di Instagram dia lagi apa di story-nya seperti itu. Kemudian bisa juga via telepon gitu kan. Jadi memang bermanfaat banget di era pandemi seperti sekarang ini. Beruntung sudah ada sosial media ketika pandemi seperti ini ya teman-teman, pandemi COVID-19. Ya bayangkan saja jika sekarang tidak ada sosial media terus ada era pandemi seperti ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana ya. Keluarga kita sedang terkena apa, musibah apa, atau dalam keadaan senang kita tidak tahu. Kemudian mudah mendapat informasi ya teman-teman ya. Media sosial membuat kita mudah mendapatkan informasi tanpa menunggu berita di televisi maupun di koran. Ya, benar banget. Jadi rasanya tuh kayak dunia itu di tangan kita, di genggaman tangan kita. Makanya kenapa internet itu logonya bumi, terus ada tangan di bawahnya. Nah itu jadi internet tuh sosial media atau internet tuh sudah ada di tangan kita. Informasi itu dari seluruh dunia, dari seluruh penjuru bumi itu ada di tangan kita. Asalkan tadi ada medianya, ada pakai data ya buat kalian lihat tadi. Seperti itu. Nah, jadi misalkan di mana ya, nggak jauh ya. Misalkan di Balikpapan, saya di Samarinda. Nah, di Balikpapan tuh ada kebakaran. 5 menit kemudian tuh kalian pasti udah tahu teman-teman. Mau itu via di share grup WhatsApp atau di Facebook atau di Instagram, itu kalian tahu. Di Amerika ada kebakaran gitu ya kan. 1 menit kemudian tuh kalian bisa tahu teman-teman ya. Jadi itulah kemudahan sosial media teman-teman ya. Mendapat semua informasi tanpa menunggu berita di televisi ya, ataupun koran gitu. Kalau nunggu berita di televisi kan ya lama ya. Harus buat kontennya dulu di televisinya, siap ditampilkan, baru ditampilkan. Nah, itu ya membutuhkan waktu beberapa jam gitu. Bahkan
satu hari gitu untuk mendapatkan satu informasi. Ya, beruntung banget kalian sudah dimudahkan dengan adanya media sosial ini ya. Itu ya, kabar dari keluarga dan lain sebagainya gitu. Kemudian menghasilkan banyak uang. Berwirausaha juga bisa melalui media sosial dengan memasarkan produk milik kita ataupun orang lain, atau memasang iklan dan jasa promo ya teman-teman ya. Jadi media sosial sekarang juga bisa sebagai media wirausaha gitu ya kan. Udah banyak banget yang terbantu gitu ya. Misalkan di toko HP, terus kafe-kafe, kafe kopi gitu ya, tempat makanan itu kan sekarang sudah ada sosial medianya ya, sebagai media iklan mereka gitu ya kan. Kenapa begitu ya? Karena pengguna media sosial itu banyak banget teman-teman ya. Media sosial internet itu banyak banget ya kan. Bahkan yang udah dibilang tadi ya di dampak negatif, mereka akan terus bermain sosial media sampai lupa waktu gitu ya kan. Makanya kenapa beberapa wirausahawan menggunakan sosial media itu sebagai jasa promo gitu ya kan. Karena mereka pasti juga bermain sosial media gitu ya kan. Apalagi anak-anak remaja seperti kita ini. Jadi beruntung banget buat para wirausahawan, bahkan yang udah naik gitu ya melalui sosial media. Selanjutnya mengasah keterampilan. Media sosial juga bisa menjadi wadah berkarya dan memperkenalkan karyanya. Ya benar banget. Misalkan pembuat animasi. Nah, berawal dari Instagram kalian membuat animasi. Kalau dulu kan belum ada sosial media, terus kalian mempromokannya gimana? Kalian harus bayar pasti. Misalkan kalian tadi itu buat animasi, kalau belum ada sosial media ya. Kalian buat animasi, kalian harus promo dulu, baru ditayangannya di mana? Di televisi gitu ya teman-teman. Tapi dengan adanya sosial media ini, kalian itu membuat animasi misalkan. Yang mau sejelek apapun, sebagus apapun, kalian promoin di media sosial, itu pasti ada aja yang suka teman-teman ya. Nah, seperti itulah kemudian media sosial. Seperti itu. Terus misalkan kalian membuat konten yang lain-lain gitu. Kalian membuat lukisan gitu, kalian kenalkan lewat media sosial, lewat Instagram gitu ya, lewat Facebook. Itu juga bisa teman-teman ya. Untung banget. Kemudian sebagai media pembelajaran. Era pandemi membuat media sosial dijadikan pembelajaran. Selain platform pembelajaran seperti Zoom, Gmeet, dan Classroom. Ya, biasanya guru-guru yang gaptek ya mohon maaf ya, cuman memang masih ada nyatanya gagal teknologi gitu ya. Tidak bisa menggunakan Zoom, tidak bisa menggunakan Google Meet, tidak bisa menggunakan Classroom gitu ya. Nah, jadi mereka lewat media sosial, misalkan guru tersebut membuat grup WhatsApp gitu ya, isinya anak-anak muridnya, dan dia share materi lewat grup WhatsApp tersebut gitu ya kan. Ya di perkuliahan juga masih ya buat teman-teman yang nonton gitu ya kan. Kalau dosennya malas tuh kadang juga memberikan materi lewat media sosial ya teman-teman ya. Seperti di Instagram kemarin juga saya sudah ada, karena ini pengalaman. Live kuliah di live Instagram saya pernah teman-teman ya. Kuliah di live Facebook juga saya pernah. Nah gitu teman-teman ya. Jadi itulah gunanya gunanya sosial media sebagai pembelajaran teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan berbelanja. Ya seperti tadi ya, seperti di e-commerce tadi ya, berbelanja di media sosial. Nah ini e-commerce teman-teman. Berbelanja di media sosial sudah tidak asing. Memudahkan transaksi dan melihat produk tanpa harus datang ke toko teman-teman ya. Ya. Jadi kalau kalian misalkan mau beli tas, kalian lihat, nggak usah datang ke tokonya langsung. Jadi kalian bisa lihat di fotonya, oh kayak gini, kayak gini. Nah tapi kadang dengan adanya media sosial tersebut membuat banyak penipuan ya teman-teman ya. Kadang gambarnya nggak sesuai sama yang aslinya. Nah, tapi tetap memudahkan ya bagi penjual-penjual atau wirausahawan yang jujur gitu ya teman-teman, melihatkan produknya. Kalian jual burger, dilihatkan foto burgernya, kayak gini, kayaknya enak nih, beli kayak gitu ya teman-teman. Beli es, bentuknya kayak gini sudah. Oh, kayaknya menarik, beli gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah banget. Kalian nggak perlu datang ke toko. Sekarang kalian lihat di media sosialnya, kemudian kalian tinggal beli
dan mudah banget teman-teman. Nah, tadi. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Karena itu tadi semua yang saya ungkapkan di webinar kali ini. Ya, kalau ada salah katanya saya mohon maaf. Kalau ada baiknya kalian ambil untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Oke, nah saya Selamat Haryadi. Saya pamit undur diri ya. Kalau ada pertanyaan nanti dengan Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah ada pertanyaan dari materi yang dibawakan oleh saudara Selamat tadi? Jika ada, langsung tulis di kolom chat aja ya. Nih, Selamat ada nanya dari saudara Sentosa. Dia nanya, mengapa game disebut olahraga e-sport? Langsung dijawab ya. Oh ya. Apa tadi? Diulang Kak. Bisa diulangi Kak. Mengapa game disebut olahraga e-sport? Oh ya. Ya, sekarang game ya masih memang masuk game ya. Kenapa game itu dimasukkan ke dalam e-sport kompetisi ataupun bahkan ada di SEA Games ya teman-teman. Yang berarti di SEA Games, di Asian Games berarti itu masuk ke olahraga gitu ya kan. Kenapa kok bisa padahal game doang? Apanya yang olahraga gitu ya kan? Nah, kita lihat nih ya. Kalian lihat catur. Nah, catur itu kan nggak melakukan apa-apa, cuman berpikir. Tapi ada juga di Asian Games, SEA Games gitu. Nah, jadi olahraga itu tidak harus dengan gerakan teman-teman ya. Bisa juga dengan akal atau pikiran seperti catur tersebut. Nah, maka dari itu kenapa game itu dimasukkan ke dalam salah satu cabang olahraga yaitu e-sport teman-teman ya. Karena di e-sport itu kan diajarkan nggak cuma main game doang. Kalian manajemen waktu, terus manajemen yang lain-lain gitu ya teman-teman ya. Dan yang paling penting ya tadi itu kan berpikir strategi teman-teman ya. Karena udah banyak banget industri e-sport besar di Indonesia gitu ya kan. Jadi itu kenapa game itu dimasukkan dalam e-sport kompetisi, bahkan ya masuk ke dalam olahraga gitu ya kan. Seperti itu. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi itu ya untuk saudara Sentosa jawabannya dari saudara Selamat. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi tidak? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, demikian tadi materi yang dibawakan oleh saudara Selamat. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar siang ini. Saya di sini sebagai pembawa acara dan moderator meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.